إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita al-Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam, Kemudahan dan Kesempurnaannya, dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam? Apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah
an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil, kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka. Ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu, mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia. Ini ketika mereka sampai di akhirat. Dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan,
La ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kuffar Quraisy paham makna la ilaha illallah yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati, kepada Allah mereka berserah diri, hanya kepada Allah mereka takut, dan seterusnya. Dan mereka tidak mau, mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah. Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpu di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya, seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham la ilaha illallah.
Alangkah besarnya la ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya la ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad, apa maknanya? Tentu pengakuan kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad SAW tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad SAW. Dalam beragama Islam kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad SAW diikuti di dalam beragama. Ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad SAW di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah Rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Tauhidul ittiba'. Tauhidul ittiba' hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita mengikutinya. Kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika memang kamu benar mencintai Allah,
fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti, tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid: Masjidil Haram, wa masjidi, wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati, yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Karena itu di syahadat la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, 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 tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi.
Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul, dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Muaz bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Muaz bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Muaz langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujudi. Nabi SAW membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Muaz. Ma hadza ya Muaz? Apa ini ya Muaz? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku? Kemudian Muaz memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana. Orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak. Kami sujud kepadamu. Kata Nabi SAW, la taf'al. Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau, manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Muaz baik, niat Muaz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu lihat perbuatan Muaz dengan tujuan yang baik tapi salah, disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujudi adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Hatta dia seorang nabi dan rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah.
Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu, karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi, bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur, tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah, tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang Nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan, bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun. Perhatikan, dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah. Aj'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul Masya Allah wahdah, katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah. Menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk tidak boleh.
Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan Masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa. Doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam itu tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya. Ilmu, al-fahmu. Hakikat ilmu itu paham. Kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab tauhid yang dikarang oleh ulama ahlus sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah, terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba'. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati, kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah, apa kata Rasul, bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab, enggak. Apa kata Rasul. Itu pertama. Setelah qala Allah.
Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, bukan kata fulan, kata ini, tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustadz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Panjang juga kita bicara ini. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah. Orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan. Tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun, wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun
Belum wajib karena belum balik. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat tidak salat. Tidak salat. Perintah salat demikian besarnya. Berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka. Mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak, tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran, kufur nikmat, kufur kebaikan dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. yakni kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu, perintahnya besar dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam.
Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita harus salat, salat, salat. Menyedihkan, dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan melihat masyarakat Muslim Indonesia, kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia, masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil, atau orang tuanya tidak serius, tidak bersemangat, karena memang orang tuanya nggak sholat, sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim, dan dia tahu perintah salat, maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammad Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga, ulama, tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Quran dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat, dan mengajarkan umat salat dari Al-Quran dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Quran, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundurkan waktu salat, dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Keempat, orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'ninah sama sekali. Salat harus tertib, harus ada tuma'ninah, bukan seperti ayam mematuk. Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi SAW dan memberi salam. Nabi SAW menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fasalli
fa innaka lam tusalli. Kembali, salat lagi, karena sesungguhnya engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat 2 rakaat. Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia SAW lihat salat-salat kita tanpa tumak ninah, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, sholat lagi, karena engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu, ajarkan saya. Di sini diajarkan Nabi. Idza qumta ila shalah, apabila engkau akan menegakkan salat, fa asbigil wudu, sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi SAW ajarkan. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Fakabbir, lalu takbirlah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak, karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati, dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi SAW ajarkan, faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Thumma rka', kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam rukukmu. Thumma rfa', kemudian bangkitlah i'tidal, hatta ta'tadila qa'ima, sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya, dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Huzaifah ibnul Yaman pernah melihat seseorang salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, kalau engkau mati ini dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam. yakni salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat, orang yang mengerjakan salat. Bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat, orang nggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang nggak sholat itu. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan salat, dan kalaupun salat tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad Rasulullah-nya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur Rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang supaya melekat, masuk, mendarah daging pada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salat, kemudian wa tu'tiyaz zakat, dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali.
Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya atau amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya. Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar. Pertama, untuk setiap orang di luar Islam. Yang kedua, untuk setiap ahli bid'ah, setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala."
orang yang paling rugi perbuatannya. Menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja, orang di luar Islamkah atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk Khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini, Khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan Khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal, mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya, beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini, tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu Khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh Khawarij ini masuk. Karena Khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia, berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membunuhi kaum muslimin. Dan lain-lain, jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah, alladzina dhalla qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain Khawarij firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada halaman 19 18 saya maksudkan, ada sebuah hadis an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar, dengan sahih. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi dan Nasara dan lain-lain. Yang kedua, tabligh, penyampaian risalah beliau, agar dakwah beliau disampaikan, didakwakan, risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam, karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di Barat mereka mendengar Islam seperti ini, di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini, dan lain sebagainya, berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam. Jadi harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu. Apa hakikat Islam itu? Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya, pada halaman 19 Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu, sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Khitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini,
Sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang telah didoakan Nabi SAW agar paham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum. Agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allatin والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awlan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan, akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Hah? Jawaban pertama, karena sesama Rasul. Iya. Apalagi? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apalagi? Agamanya satu, dakwahnya satu. Apalagi? Hah? Kenapa? Iya, tadi udah. Apa? Nabi? Ya, bisa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi yang terakhir memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada beliau Al-Quran, dan Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Dan Al-Quran membela Isa bin Maryam, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak dan Allah itu sendiri. Bukan anak Allah dan bukan Allah itu sendiri. Di Quran diulang-ulang dari keyakinan sebagian manusia terhadap Isa bin Maryam. Maka Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Karena itu beliau mengatakan, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kedekatannya begitu banyak. Sebagai Rasul dan saudara seagama, saudara senasab. Karena Isa dari keturunan Ishak, anak Ibrahim. Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wal anbiya'u, perhatikan lihat, seluruh para nabi ikhwatun,
bersaudara, li'allatin, saudara sebapak, ummahatuhum syatta, lain ibu. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salam, dan Nuh dari keturunan Adam alaihi salam. Setelah Ibrahim, maka seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau. Karena itu para nabi itu saudara sebapak, lain ibu. Berarti para nabi itu bersaudara, saudara seagama dan saudara senasab juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, saya paling dekat kepada Isa. Agama saya dengan Isa sama, satu. Dakwah saya dengan Isa satu. La ilaha illallah. Dan Isa yang memberitahukan, memberi kabar gembira akan kedatanganku. Dan aku membawa Al-Quran, turun kepadaku Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Dan dalam Al-Quran diterangkan cerita tentang Isa dengan sebenar-benarnya. Yang di Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian tangan-tangan kotor manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quran. Dan di dalamnya penuh dengan cerita kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Inilah Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia Rasul, dia hamba Allah, dan seterusnya. Ini dinul Islam. Semuanya satu, karena Rabbnya satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi kepada para nabi dan rasul, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Allah beritahukan tiga. Yang terakhir perintah. Pertama, agama kamu satu, wahai para nabi dan rasul. Itu agamanya Islam. Yang kedua, Rabb kamu itu aku, kata Allah. Yang ketiga, perintah. Karena itu beribadahlah hanya kepadaku, jangan kepada yang lain. Dan Al-Quran memberitahukan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah itu Isa bin Maryam, kufur. Lihat, perhatikan firman Allah dalam ayat 20, dalam halaman 21. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Karena Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu sama, tidak ada perbedaannya. Kembali kepada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Perhatikan ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan untuk berdakwah. Apa dakwahnya? U'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Itu la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini dakwah yang sangat besar, sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. U'budullah. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ini. Karena itu tauhid awalan, tauhid yang pertama kali kita terapkan, kita ajarkan, kita pelajari. Karena kaum kita saat ini krisis tauhid.
krisis dalam ittiba'ur rasul. Beragama mengikuti manusia, tidak mengikuti rasul. Beragama dengan mazhab, bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab itu kumpulan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama, tidak ada habis-habisnya. Dan ulama itu puluhan, ratusan banyaknya. Kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ini dakwah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi menjauhi tagut, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. U'budullaha wajtanibut tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Syaitan yang memerintahkan kejahatan, memerintahkan kerusakan di permukaan bumi ini, merubah agama manusia dengan perantara merubah agama fitrah yang Allah fitrahkan manusia, yaitu al-Islam. Kemudian pada halaman 22 juga ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dibawakan ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adapun syariat para nabi dan rasul berbeda dari satu rasul ke rasul yang lain yang membawa syariat sampai lengkap pada syariat ini. Karena itu pada akhir risalah ini, kitab kecil ini, saya berbicara mengenai kesempurnaan Islam. Perhatikan firman Allah ini, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syir'atan wa minhajan. Abdullah bin Abbas dan beberapa tabi'in menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Syariat, sebagian para nabi Allah berikan syariat, sebagian para rasul Allah berikan syariat, dan nabi dan rasul yang lain mengikuti syariat itu, seperti syariat Musa. Kemudian sampai kepada kesempurnaan syariat, itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minhaj, bentuk jamak dari manhaj. Setiap nabi mempunyai manhaj, sunnah. Ibnu Abbas menafsirkan manhaj itu minhaj sunnatan. Kita hanya wajib mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Musa, tidak mengikuti sunnahnya Isa alaihi wassalatu wassalam. Hanya kepada sunnah Nabi kita mengikutinya. Karena masing-masing Nabi mempunyai sunnah. Pada zaman Musa, pada zaman Musa alaihi salam, Musa mempunyai syariat dan Musa mempunyai sunnah yang wajib bagi Bani Israel untuk mengikuti syariat dan sunnahnya Musa. Pada zaman Isa pun demikian. Maka penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad
alaihimus salatu wassalam. Dan beliau membawa syariat yang kamil, yang sempurna, lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia bagi hidup dan kehidupan mereka, untuk dunia dan akhirat mereka, untuk kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita kaum muslimin tidak membutuhkan apapun juga, karena syariat kita telah lengkap, yakni yang menjadi pokok-pokok kehidupan dunia dan secara terperinci peribadatan dunia dan akhirat. Dan sunnahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada sunnah beliau kita mengikutinya. Ini tafsir syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan. Syariat dan sunnah kembali lagi kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, ikhwan, cukup soal jawab. Saya kasih antum waktu soal jawab nih. Kalau saya terusin antum nggak bengong-bengong aja, nggak jawab. Barangkali sampai sini mau panjang nih. Ini bicara besar, bicara Islam, bukan main-main nih. Bicara Islam, misalnya dinul Islam, agamanya para nabi dan rasul yang harus kita ulang-ulang, kita pelajari. Jangan kita Islam ikut-ikutan. Kita belajar, pahami Islam, baca kitab yang ditulis oleh para ulama, yakni ulama ahlus sunnah. Barangkali ini ikhwan, sekelumit dari apa yang saya jelaskan sebagai pengantar muqaddimah bagi kita untuk melihat Islam lebih jauh lagi. Antum mempelajari tauhid, menerapkan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ajarkan diri kita, kita ajarkan anak dan istri kita, kita ajarkan masyarakat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita ittiba'ur Rasul. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Barangkali ini ikhwan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.